Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian masih diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap belajar dari rumah. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kemarin kalian telah belajar tentang apa itu listrik, sumber listrik, dan rangkaian listrik. Nah, untuk kali ini kita akan praktek membuat rangkaian listrik sederhana. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Kali ini Budi akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Tip kerja listrik adalah listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Macam-macam rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu di belakang yang lainnya. Positif ketemu dengan negatif. Sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berdampingan. Kutub positif bertemu dengan kutub positif. Rangkaian listrik seri. Di bawah ini dapat kita lihat bentuknya dan apa yang akan terjadi bila dialiri arus listrik. Perhatikan baik-baik ya. Rangkaian lampu yang dilewati arus listrik mengalami perbedaan tingkat terang. Lampu yang dilewati pertama kali oleh arus listrik memiliki lampu yang lebih terang dibandingkan lampu kedua dan ketiga. Begitu pula lampu kedua, lebih terang dibandingkan yang ketiga. Hal tersebut dikarenakan tegangan yang dilewatkan menjadi berkurang di lampu kedua dan ketiga,
sedangkan arus yang dilewatkan tetap sama pada lampu pertama, kedua, dan ketiga. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik ini, diingat ya, rangkaiannya berdampingan dan arus yang melalui alat yang satu tidak melalui alat yang lain. Menurut kamu, kenapa lampu yang dialiri oleh arus listrik memiliki tingkat terang yang berbeda? Hal ini dikarenakan tegangan yang dibagi sama rata di kedua lampu. Berbeda dengan rangkaian seri, tegangannya menjadi berkurang. Rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran adalah gabungan keduanya. Ada rangkaian seri dan paralel dalam satu rangkaian ini. Untuk menghidupkan sebuah arus listrik, listrik harus bisa bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu bagaimana dengan rangkaian yang terbuka atau terputus? Sudah jelas ya, arus listrik tidak akan terjadi. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki alat pengontrol arus listrik yang biasa disebut dengan saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menyambungkan listrik. Nah, pada rangkaian ini ditambahkan saklar. Apa yang akan terjadi bila rangkaian listrik sangat berguna di kehidupan sehari-hari kita? Rangkaian listrik seri dapat kita lihat pada senter. Sedangkan paralel adalah cara PLN atau perusahaan listrik negara membagi listriknya hingga sampai ke rumah-rumah. Ayo hemat listrik dan juga berhati-hati dalam penggunaannya. Hindari penggunaan listrik yang tidak terpakai. Gunakan pula alat-alat listrik yang aman, karena listrik bisa menjadi berbahaya apabila tidak digunakan sesuai dengan aturannya. Selamat berkreasi dengan rangkaian listriknya ya, dan temukan juga berbagai inovasi pengetahuan dalam dunia listrik, sehingga membantu kita untuk hidup lebih aman dan nyaman. Halo teman-teman, aku Niko. Hari ini aku bakal nunjukin ke kalian gimana caranya bikin rangkaian listrik. Oh ya, teman-teman udah tahu belum rangkaian listrik itu ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau dua-duanya digabung akan jadi rangkaian campuran. Ini dia alat-alat yang akan kita pakai untuk melakukan praktikum. Yang pertama ada lampu bohlam, dudukan lampu bohlam, baterai, saklar, tempat baterai, kabel, dan ada gunting untuk membuka kabel. Biar kita lebih ngerti, yuk kita mulai aja praktikumnya. Teman-teman tahu nggak rangkaian seri itu rangkaian yang kayak gimana? Rangkaian seri adalah rangkaian yang seluruh komponennya disusun secara berurutan. Nah, sekarang aku mau praktekin nih cara bikin rangkaian seri. Kita akan mengupas kabelnya terlebih dahulu menggunakan gunting. Diputar sampai kabel bagian dalamnya terlihat sedikit, atau sampai kulit kabelnya terasa lebih tipis. Ya, kira-kira sampai seperti ini. Lalu diputar sedikit, terus putar, jadi seperti ini. Setelah itu kita akan memasang bohlamnya ke dudukan bohlamnya. Pertama kita letakin dulu alat-alatnya di tempat-tempat yang sudah ada. Lalu kita lilitkan kabel-kabel. Biar lebih mudah lilitnya, kita putar dulu seperti ini. Masukin ke lubang yang udah tersedia. Kalian hubungkan kedua lampu ini. Lalu kalian sambungkan kedua lampu ini dengan sebuah saklar.
Kalian tinggal menyambungkan komponen-komponen listrik yang udah kalian siapkan dengan kabel-kabel yang udah kalian siapkan. Setelah itu, kalian sambungkan rangkaian dengan sumber listrik. Karena rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet, susunannya akan jadi seperti kotak atau lingkaran gitu. Kalau sudah, baru saklarnya kita nyalakan. Seperti ini. Salah satu contoh dari rangkaian seri adalah lampu taman. Ketika hari sudah mulai gelap, lampu taman akan menyala secara bersamaan. Tetapi ketika hari sudah mulai terang, lampu taman akan mati secara bersamaan. Sekarang, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponennya disusun secara bertumpuk. Sama seperti rangkaian sebelumnya, kalian bisa susun rangkaian kalian sesuai dengan gambar yang ada di samping ini. Nah, berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel akan kita sambungkan dengan dua saklar. Mengapa? Nanti akan dijelaskan saat kita sudah selesai merangkai. Rangkaian paralel mempunyai sifat khusus loh teman-teman. Kalau lampu yang atas dimatikan, lampu yang bawah tidak akan ikut mati. Begitupun sebaliknya, jika lampu yang bawah dimatikan, maka lampu yang atas tidak akan ikut mati. Nah, kalau lampu kalian belum menyala, kalian bisa cek nih sambungan-sambungan yang tadi kalian udah bikin. Apakah ada yang terputus atau semuanya sudah terhambung. Salah satu contoh rangkaian paralel adalah rumah kita. Kalau lampu di ruang tamu dimatikan, lampu di kamar dan di kamar mandi tidak akan ikut mati. Nah, gimana videonya? Kalian jadi tambah paham kan? Nah, untuk tugas kali ini, coba kalian buat rangkaian listrik seri dan paralel. Jangan lupa, kalau masih bingung bisa kalian lihat video ini atau bisa minta bantuan orang tua kalian. Nah, setelah nanti hasilnya udah jadi, kalian coba presentasikan dan kirim di channel YouTube kalian. Oke, tetap semangat. Jangan lupa belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.